Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar nih semuanya? Boleh kasih reaction dong di kolom komen. Kami berdua berharap semoga kabar kita semua hari ini dalam keadaan baik dan sehat ya teman-teman. Kami berdua juga mengucapkan selamat datang untuk para peserta di webinar dari Providensia Foundation yang bekerja sama dengan Universitas Sanata Dharma dengan tema Stress and Emotion Management. Nah, teman-teman, pagi ini kami yang memandu acara webinar. Maka kita mengucapkan syukur terlebih dahulu kepada Tuhan atas berkatnya kita bisa berkumpul secara virtual ini. Ya, kami mengucapkan juga selamat datang kepada Ibu Yolanda dan Bruder Sarju selaku pengurus dari Dei Providensia Foundation. Kami juga mengucapkan selamat datang untuk Bapak Pembicara, Pak Charles Lim, dan tak lupa mengucapkan selamat datang lagi untuk para peserta webinar pagi ini. Oh iya, Elson, sepertinya ada yang kurang deh di pembuka ini. Oh iya, apa ya? Rasanya kurang pas jika peserta belum kenal dengan kita. Ya, benar dong. Sebelum perkenalan, aku ada pantun nih teman-teman semua. Nanti aku ngomongin pantun, kalian harus jawab cakep ya, biar seru aja, tambah semangat. Oke, teman-teman? Oke. Ada siput berjalan pelan. Cakep. Cakep. Hampir saja ini ada di ditarik. Cakep. Cakep. Teman sangatlah baik. Perkenalkan, nama saya Peskalia Stefania Gilusogen dari Informatika USD. Dan teman saya, Dan saya Johannes Elson dari Prodi Elektromedis USD. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki seluruh rangkaian acara, saya akan membacakan acaranya. Yang pertama dimulai dengan doa pembuka, terus yang kedua memasuki acara inti sharing dari Pak Charles Lim. Dilanjutkan sesi tanya jawab, yang keempat, kemudian kita akan mendengarkan closing statement dari pembicara. Yang terakhir, yang kelima, dan seluruh rangkaian acara nanti akan ditutup foto bersama dan doa penutup. Baik, sekarang kita akan mengawali kegiatan ini dengan doa bersama pembuka yang akan dipimpin oleh Suster Maria. Suster, silakan. Selamat pagi semuanya. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan atas rahmat-Nya sehingga kita pada pagi hari ini boleh dikumpulkan di dalam ruang virtual untuk bersama-sama mengikuti webinar pada pagi hari ini. Saya akan memimpin doa secara Katolik. Bagi yang beragama lain silakan menyesuaikan. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk rahmat penyertaan-Mu yang boleh kami alami di sepanjang hidup kami. Secara khusus, Engkau menyertai kami di dalam istirahat malam hingga pada pagi hari ini, Engkau masih memperkenankan kami menghirup udara, dan juga memperkenankan kami berkumpul bersama di ruang virtual ini untuk bersama-sama mengikuti webinar. Kami mohon berkat-Mu untuk kelancaran acara kami pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber pada pagi hari ini juga menjadi kekuatan, menjadi bekal bagi kami untuk menjalankan hidup kami setiap harinya. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Buatlah sesuai dengan kehendak-Mu agar nama-Mu semakin dimuliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. terima kasih Suster telah memimpin doa pembukanya. Oke, sebelum masuk ke acara inti, saya akan menyampaikan tata tertib selama mengikuti webinar ini. Dimohon teman-teman peserta memperhatikan dengan baik. Yang pertama, para peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon selama webinar berlangsung kecuali jika diizinkan. Yang kedua, para peserta diharapkan mengikuti dan memperhatikan webinar ini dengan baik dan tenang. Yang ketiga, para peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada pembicara dengan cara mengetik di kolom chat atau raise hand. Selanjutnya, para peserta dimohon mengisi link presensi dan link survei webinar yang akan dibagikan panitia melalui kolom chat pada akhir acara untuk pembuatan sertifikat dan evaluasi webinar hari ini. Selanjutnya,
Panitia hanya melayani peserta yang mengalami kendala dalam mendapatkan sertifikat sampai pukul 2 siang. Berikutnya, peserta yang meninggalkan ruang Zoom tanpa mengisi presensi tidak akan mendapatkan sertifikat. Dan yang terakhir, panitia berhak menonaktifkan mikrofon peserta jika peserta dianggap mengganggu jalannya acara. Oke, itu ya teman-teman, tata tertib kegiatan webinar kita hari ini. Oke, Elson, menurutmu tema stress and emotion management ini penting nggak sih? Wah, pastinya penting banget dong, Mbak. Nah, tujuan dari tema tersebut itu membantu saya menjaga keseimbangan hidup. Dengan begitu, saya bisa tetap bekerja atau kuliah dengan baik serta menjaga hubungan sama teman-teman kos, teman dari kampus, atau orang-orang terdekat kita. Ya, setuju dong Elson. Stress and emotion management ini juga dibutuhkan oleh kita semua. Dengan memiliki dan mendalami stress and emotion management juga, kita bisa mengurangi efek negatif dari stres terhadap kesehatan badan dan pikiran. Maka dari itu, pembicara kita kali ini telah sangat berpengalaman terkait tema tersebut, yakni stress and emotion management. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak pembicara kita, Bapak Charles Lim. Dipersilahkan, Pak. Terima kasih banyak. Selamat pagi, Bruder. Selamat pagi, Suster Sevin dan juga Elson. Saya lihat juga ada Pak Ivan dan ada Pak Satrio di situ. Selamat pagi untuk semua. Nah, saya mau tanya dulu teknikal nih. Nanti slide-nya akan di-share ya, atau saya bisa share screen ya sekarang? Bisa di-share screen, Pak. Bisa ya? Oke, terima kasih banyak. Saya akan share screen dulu. Apakah kelihatan sekarang? Sudah kelihatan. Sudah, Pak, sudah kelihatan. Sudah ya, slide-nya kelihatan ya. Oke, terima kasih banyak. Jadi pertama-tama terima kasih banyak atas undangannya untuk berbicara tentang stres dan emotional management ya. Tadi dibilang sama Sevin bahwa saya ini ahli, sebenarnya ya enggak juga, karena sebenarnya yang bisa membantu kita untuk menghandle stres dan emotion management sebenarnya ahlinya cuma ada satu, yaitu diri kita sendiri. Karena siapapun, kalau misalnya ada orang bilang saya stres, saya ke psikolog, saya ke psikiatris gitu ya, itu sebenarnya cuma untuk mengobati gejalanya aja. Karena orang yang paling ahli untuk menangani stres dan emosi itu adalah diri kita sendiri. Nah, ini yang mau saya bicarakan pagi ini. Dan sebelumnya, saya mungkin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Charles Lim. Saya lahir di Pontianak, anak kampung. 19 tahun saya tinggal di Pontianak sampai SMA. Kemudian saya pergi ke Jogja. Ya, teman-teman ini kebanyakan di Jogja ya kayaknya ya, dengan Sanata Dharma, dengan universitas lainnya. Saya di Gajah Mada. Saya menyelesaikan sarjana psikologi saya selama 4,5 tahun. Nah, sebenarnya pada waktu itu rencana saya adalah ngajar, maunya ngajar. Waktu itu sudah ada dosen saya, profesor yang mau saya membantu beliau. Tapi hidup ini yang membawa kita ke tempat yang lain. Nah, ini ada kaitannya nanti dengan pembicaraan kita bahwa walaupun kita berusaha untuk merencanakan hidup kita, tapi selalu ada jalan lain yang diberikan. Dan itu sebenarnya bukan jelek. Karena jalan itu biasanya menurut saya kalau kita sensitif itu sebenarnya diberikan oleh Tuhan. Nah, setelah saya selesai sekolah di UGM, saya menerima tawaran, dan tawarannya ada di kampus waktu itu oleh satu perusahaan yang namanya PNG ya, Procter & Gamble. Dan akhirnya saya
waktu itu memutuskan untuk ke Jakarta dan bekerja di Procter & Gamble. Dan disitulah sebenarnya saya mulai benar-benar menyelami arti stres. Jadi waktu kerja itu. Karena sebelumnya saya juga agak stres. Kenapa saya stres? Karena orang tua saya bilang sama saya sebelum saya pergi kuliah, dibilang cuma boleh sekolah atau kuliah di beberapa fakultas. Waktu itu teknik, kedokteran gigi, ya paling tidak masuk ekonomi lah, katanya begitu kan. Tapi saya memutuskan untuk masuk ke psikologi. Jadi waktu itu banyak stres karena banyak sekali tekanan tahun pertama dari keluarga supaya pindah fakultas. Walaupun akhirnya mereka menerima juga. Maaf ya, Stephen, Elson, saya mendengar banyak. Bisa di-mute semua nggak ya? Bisa, Pak, bisa. Bisa ya? Oke. Saya masih ada mendengarnya kali suara-suara ya. Oke, terima kasih banyak. Jadi saya mulai kerja di Jakarta waktu itu dengan Procter & Gamble, dan saya mulai kerja di Jakarta, kemudian 3 tahun kemudian saya dikirim ke Hong Kong waktu itu, dan kemudian saya mempunyai kesempatan untuk bekerja di beberapa negara lain, di Seoul, di Korea Selatan, lalu di Kuala Lumpur, di Malaysia, lalu di Filipina, di Manila, dan di Singapura. Jadi kita tidak tahu jalan hidup kita, dan saya mempunyai kesempatan untuk bekerja di 6 negara. Lalu saya selalu merencanakan hidup saya, dan 6 tahun lalu saya memutuskan untuk meninggalkan dunia kerja waktu saya 50, karena saya merasa saya melakukan hal yang lain. Nah, ini tidak terkait dengan stres, tapi lebih ke arah pada waktu itu saya sudah merencanakan, dan ini akan saya bicarakan nanti. Dan sekarang tujuan hidup saya adalah terus untuk membantu orang lain lebih baik dengan banyak cara, termasuk hari ini juga. Moga-moga sharing saya ini bisa membantu teman-teman untuk lebih baik. Nah, passion saya adalah di keluarga. Saya punya istri, saya sebenarnya teman SMA saya. Jadi kita sudah menikah cukup lama. Lalu saya punya 3 anak, umur 28, umur 24, dan 19 tahun. Dan saya senang makan dan juga travel. Itu passion saya, dan saya pikir semua dari kita, salah satu yang sering dibicarakan untuk stress management adalah punya passion, punya hobi ya. Gitu. Jadi itu sedikit tentang saya. Saya akan bicarakan lebih mungkin lebih banyak nanti pada waktu saya bicarakan tentang topik ini ya. Jadi seperti yang saya bicarakan tadi, saya akan membicarakan hal ini dari segi bagaimana kita menjalankan hidup. Saya sebut inside out life, ya, kehidupan yang dimulai dari dalam diri kita sendiri. Dan saya tidak akan bicarakan hal-hal yang bersifat teknikal ya, bagaimana caranya manage stress. You mesti meditasi, kita mesti banyak kegiatan. Nah, ini banyak sekali. Karena kenapa? Karena di sekarang informasi itu luar biasa kan, ada di Google. Jadi tinggal di Google aja, teman-teman akan mendapatkan semuanya, dari pentingnya stress management sampai pada cara-caranya, bagaimana kita melakukan kesehatan dari berbagai segi, dari segi fisik, dari segi emosi. Jadi banyak sekali di situ. Tapi yang ingin saya bicarakan dan ingin dialog dengan teman-teman hari ini adalah cara yang agak berbeda. Yaitu di mana kita tidak hanya mencoba untuk menyelesaikan gejala-gejala stres. Jadi kalau kita sakit mah karena stres, kita ke dokter, kita dapat obat. Ya. Kalau kita rasanya kurang bisa tidur, kita harus meditasi, kita harus olahraga. Itu menurut saya hanya menyelesaikan gejalanya. Sebenarnya kita, setiap dari kita ini punya satu power ya, satu kekuatan yang luar biasa untuk menyelesaikan bukan hanya gejala, tapi menyelesaikan akar permasalahan dari mana stres atau tekanan dan emosi yang kita rasakan dari dalam diri kita sendiri. Sehingga kita tidak perlu bermasalah dengan gejala-gejalanya. Karena kita lebih berfokus pada akarnya. Karena kalau akar kuat,
maka diri kita akan kuat juga dalam menghadapi stres dan emosi ya. Nah, jadi saya tidak akan bicarakan tentang yang detail-detail teknik bagaimana meditasi dan sebagainya, dan saya tidak mengatakan ini tidak bagus. Sebenarnya ini bagus sekali. Cuman teman-teman bisa dapatkan itu, Google aja. Dan kalau enggak tanya saya nanti, saya cari, saya kasih tahu websitenya. Banyak sekali di situ dan semuanya menurut saya bagus untuk menyelesaikan gejala. Ya, jadi yang ingin saya bicarakan adalah akarnya. Karena menurut saya pilihannya ada pada diri kita, dan teman-teman ini semuanya jauh lebih muda dari saya. Jadi menurut saya kalau mulai lebih awal akan lebih bagus. Karena saya memulai ini bukan dari awal, sayangnya. Saya memulai setelah saya sudah mendapatkan stres di kerja dan sebagainya, dan saya mencoba meditasi dan sebagainya. Akhirnya sekarang ini saya merasa bahwa cara yang terbaik adalah dengan melihat akar. Akarnya ada di mana? Akarnya pada hidup kita. Bagaimana kita menjalankan hidup kita. Dan saya tulis di sini, the choice is yours. Pilihannya ada pada kita. Apakah kita mau menjalani hidup kita dari dalam diri kita sendiri, akarnya dari dalam diri kita, atau kita akan hidup dengan menghandle atau memanage tekanan-tekanan dari luar ke dalam. Jadi setiap hari menurut saya itu berat sekali karena kita mesti menahan supaya tidak masuk sehingga kita bisa lebih tidak stres ya. Nah, pilihan saya tentunya yang akan saya share ini adalah inside out. Bagaimana kita hidup dengan menguatkan diri kita sendiri untuk keluar. Nah, yang akan saya share di sini sebenarnya sangat sederhana, sangat common sense ya orang bilang ya. Cuman susah untuk dijalankan karena kehidupan kita. Stres itu kan sebenarnya datangnya dari mana? Stres itu kan datangnya dari tekanan-tekanan. Nah, tekanan ini siapa yang bisa memberikan kita tekanan kan? Kan biasanya berhubungan dengan orang, bukan berhubungan dengan barang kan. Barang nggak ada lah yang bisa menekan kita ya. Kecuali kalau kita di gym, kita set, kita punya berat terlalu berat untuk diangkat ya, itu kita dapat stres dari itu. Tapi sebenarnya kan dari orang. Makanya saya mau mendekati permasalahan ini dengan gambar ini. Gambar yang menurut saya sederhana, tapi melingkupi sebenarnya kalau kita melihat hidup kita dari dalam, yang paling utama dari dalam itu yang pertama itu ya, lingkaran pertama yang kecil di dalam itu adalah diri kita sendiri. Dan tekanan-tekanan yang datang atau stres yang datang biasanya dari semua orang-orang yang kita berhubungan. Jadi dari kita, yang paling dekat dengan kita adalah family ya, dengan keluarga atau loved ones ya, orang-orang yang kita cintai, mungkin pacar ya. Jadi orang-orang dekat kita ya, yang kita biasanya bisa bersharing, kita bisa membicarakan masalah-masalah paling dalam dari diri kita. Lalu kemudian lingkaran berikut adalah friends ya, teman-teman kita, orang-orang yang kita anggap kita bisa percaya. Nah, ini agak berbahaya juga karena orang-orang ini kita kan tidak pernah hidup bersama-sama ya. Ada satu pepatah yang pernah saya dengar bahwa kita baru tahu orang itu sebenarnya seperti apa kalau kita tinggal bersama orang tersebut paling tidak 6 bulan. Nah, kalau teman-teman kos mungkin kita tahu karena kita tinggal sama mereka. Tapi banyak sekali sebenarnya lingkaran yang lebih luar lagi itu adalah acquaintances, adalah orang-orang yang kita kenal tidak dalam. Nah, ini termasuk mungkin teman kuliah yang kita cuma ketemu waktu kuliah, atau teman kerja yang kita cuma ketemu waktu kerja saja. Nah, di luar itu adalah society, masyarakat di mana kita hidup. Orang-orang yang kita tidak kenal. Tapi itu juga bisa memberikan tekanan ke kita. Karena masyarakat punya, kita sebut norma-norma ya. Contohnya orang tua saya itu waktu itu suruh saya sekolah itu karena sebenarnya bukan karena mereka mikirkan bahwa teknik lebih bagus. Mungkin mereka berpikir begitu, tapi sebenarnya tuntutan dari masyarakat kalau anaknya itu insinyur, anaknya itu dokter, waktu itu ya, waktu tahun 85 ya. Itu bangga mereka karena masyarakat yang memberikan kita. Dan akhirnya the world, dunia ini. Makanya saya tulis di sini me versus the world. Antara kita melawan dunia. Nah, stres itu datangnya dari mana? Datangnya dari luar, dari dunia, dan masuk ke dalam kita lewat orang-orang di sekitar kita. Makanya ada orang bilang kan, kalau
yang harus kita lakukan di dunia ini adalah to be the man or woman of the world. Ya kan? Maunya begitu. Orang dikagumi di dunia. Orang kaya, orang berkuasa, orang yang punya achievement yang luar biasa. Itu biasanya begitu. Kan? The world will glorify you. Kan? Dunia akan bikin you jadi orang yang sangat dikagumi. Nah, itu yang biasanya kita kejar. Kan? Kita lihat sekarang dengan budaya Instagram, budaya Facebook. Ya. Jadi kita harus menunjukkan pada orang, pada dunia bahwa kita ini luar biasa. Kita ini punya banyak hal, banyak barang. Nah, biasanya itu bisa menjadikan tekanan karena orang lain lebih baik dari kita. Nah, orang lain punya lebih dari kita. Nah, itu tekanan yang paling luar biasa. Ya, contohnya ya, waktu saya kerja itu, saya masuk di Procter & Gamble, saya dari Gajah Mada. Bahasa Inggris saya ya wong you know I don't know kok you ask me to gitu. Jadi sangat basic dan sangat kurang. Sedangkan perusahaan saya itu perusahaan Amerika, banyak sekali ekspat yang bicara bahasa Inggris. Nah, pada waktu 2 minggu pertama saya sudah mau keluar karena tekanannya luar biasa. Karena saya diminta untuk mengumpulkan data di 30 kota besar di dunia. Ya, salah satunya adalah di New Delhi dan Bombay. Jadi saya telepon waktu itu, teman saya, bukan teman ya, manajer waktu itu, dia direkturnya market research di India. Saya udah tulis itu bagaimana cara ngomongnya, halo, good morning, saya ngomong begitu sama dia, saya baca lah ya. Saya bilang namanya Vivek Bali, saya bilang Mr. Vivek Bali, I'm Charles, I'm from Indonesia, lalu saya mengumpulkan data bla bla bla. Terus dia jawab, nah. Dia ngomong bahasa Inggris, tapi saya nggak ngerti karena aksennya sangat berbeda dengan saya waktu itu kan, orang Indonesia. Dan saya nggak ngerti. Saya bilang, I beg your pardon. Dia ngomong lagi dan saya nggak ngerti lagi. Akhirnya saya bilang, Mr. Bali, saya fax Anda aja gitu. I fax you gitu. Pertanyaan saya. Nah, setelah itu tekanannya luar biasa. Saya merasa, waduh, ini susah. Saya nggak akan bisa survive karena dunia begitu berbeda dengan saya. Jadi saya minta mau keluar. Nah, untungnya bos saya waktu itu orang Bali bilang nggak apa-apa, kita masukin you di kursus saja. Nah, akhirnya saya dikursusin dan kemudian bisa berbahasa Inggris. Nah, tapi saya waktu itu karena saya bilang kan perjalanan saya bukan inside out waktu itu, outside in. Saya bilang saya mesti handle tantangan-tantangan dari luar. Lalu saya bisa bahasa Inggris, saya dikirim ke Hong Kong waktu itu, saya pegang satu department. Nah, masalah lain lagi, karena bahasa Inggris mungkin saya bisa ngomong. Tapi semua teman-teman saya di board itu, di management team itu, orang luar semua kan, saya satu-satunya orang Indonesia. Mereka semua ngomong bahasa Inggris, dan bahasa Inggris beda-beda lah. Ada orang Amerika, ada orang dari South Africa, ada orang Iran, orang Hong Kong, banyak berbeda-beda citizenship-nya atau asal dari mereka. Nah, waktu itu saya bisa bahasa Inggris, tapi saya merasa bahwa mereka itu seperti singa dan harimau semua. Karena omongannya pinter, dan kan kita dari Indonesia itu merasa agak, wah saya nggak bisa, saya kan anak kucing ya. Jadi saya mencoba untuk seperti mereka. Jadi salah satu cara yang sering saya dengar untuk manajemen stres adalah you need to learn to be a lion as well. You mesti kayak singa juga. Tapi pada dasarnya di dalam saya ini bukan singa. Saya coba, gagal saya. Walaupun saya bisa bicara seperti begitu, tapi tiap hari capek sekali. Stresnya berat. Karena saya mencoba menjadi orang lain. Saya merasa saya gagal waktu itu. Ya. Nah, lalu yang saya lakukan sebenarnya saya keluar dari perusahaan di Hong Kong. Saya merasa nggak cocok lah. Ini bukan tempat kerja saya. Saya balik ke Indonesia. Kerja untuk perusahaan lokal. Nah, waktu di situ saya merasa wah luar biasa karena di negara sendiri dan sebagainya. Tapi ternyata tekanannya beda. Karena cara-cara kita melakukan bisnisnya berbeda. Setelah 6 tahun saya kerja di perusahaan asing. Nah, 2 tahun kemudian saya diambil kembali oleh Procter & Gamble, saya dikirim ke Korea Selatan. Nah, dari situ saya mulai menyadari bahwa sebenarnya cara saya menghandle stres, menghandle tekanan dari luar ini tidak begitu tepat. Karena saya mencoba menjadi orang lain. Nah, mulai di Korea lah perjalanan saya bilang saya mesti melakukan hal yang berbeda. Saya mesti tahu apa yang saya punyai.
Apa kelebihan saya? Apa tujuan hidup saya sebenarnya? Kenapa saya bekerja di sini? Kenapa saya ada di sini? Nah, disitulah saya mulai menemukan akar-akar sebenarnya ke masalah saya. Karena saya lebih takut. Jadi kenapa saya menghadapi stres? Karena saya menghadapi ketakutan saya aja. Nah, cara menghadapi takut gimana? Ya, dengan meditasi, dengan supaya lupa sebenarnya. Tapi yang penting saya bukan lupa, tapi tahu bahwa kita ini takut. Sebenarnya nggak perlu takut kan, kalau kita lihat ke diri kita sendiri. Nah, sebenarnya kalau lihat dari lingkaran ini, sebelum saya ke slide yang berikut, lingkaran ini saya tuh lihat tulis di situ kan, self itu dengan purpose itu kan tidak ada batasan yang padat ya. Batasannya kan abu-abu karena purpose ada di dalam diri kita. Dan sebenarnya sebagai orang yang beragama, itu sebenarnya Tuhan. Tuhan ada di dalam diri kita. Dan kita diciptakan Tuhan. Jadi kalau kita tahu apa sebenarnya yang diberikan Tuhan pada kita, kekuatan-kekuatan yang diberikan Tuhan, kita jadikan itu sebagai jalan hidup kita. Nah, seperti yang kemudian waktu itu saya tulis, saya punya mission in life adalah to make other people's life better. Membuat hidup orang lain lebih baik. Mulai dengan diri saya, dengan keluarga saya, dengan teman-teman saya, dengan orang-orang yang saya kenal, dan akhirnya pada masyarakat, society, and then the world at large. Jadi hidupnya dari dalam keluar. Nah, gimana caranya hidup dari dalam keluar? Saya akan share ya. Ini adalah perbedaan antara inside out dengan outside in life. Nah, ini sangat sederhana. Saya hanya tulis ke sini supaya nanti kita bisa bicarakan bersama. Inside out life itu, hidup dari dalam itu kita jelas. Hubungan kita dengan Tuhan itu jelas sekali. Ya. Seperti yang saya tulis gambarkan di sini nih, yang kelihatan hitam pekat, yang 3 lingkaran dalam itu sebenarnya saya sebut sebagai core, the core, inner, ya, inner core. Jadi hal yang sangat penting. Kalau 3 ini kuat, biasanya kita kuat. Ya, ada Tuhan karena kita tahu tujuan hidup kita. Ada diri kita sendiri, kita terima diri kita sendiri, kita care, kita grow diri kita, bukan takut dengan mencoba menjadi orang lain. Dan kita membuat satu trusting relationship dengan keluarga kita. Kalau 3 ini cukup, biasanya luar biasa orang itu, karena dari dalam. Nah, dari situlah kita memberikan kontribusi kita dengan memberikan support ke teman kita, dengan membuat win-win partnership. Setiap kali kita berhubungan orang, kita selalu merasa memikirkan yang terbaik untuk mereka dan yang terbaik untuk kita, sehingga kita dua-duanya menang. Ya. Dan akhirnya dengan cara begitu kita akan bisa influence masyarakat kita, dan kita bisa shape the world. Dan saya selalu percaya satu orang yang sangat saya kagumi, namanya Bunda Teresa ya, kalau kita ngomong di Indonesia, Bunda Teresa dari Calcutta. Karena waktu itu Bunda Teresa ditanya, wah, bagaimana caranya untuk merubah hidup ini? Karena di India ini begitu miskin, susah sekali. Dan beliau menjawab, saya tidak mencoba untuk merubah dunia. Karena terlalu besar buat saya tidak mampu. Yang saya lakukan adalah mencintai dan membantu satu orang pada satu saat. Love, help one person at a time. And then another one. Satu lagi. Dan satu lagi, dan satu lagi. Akhirnya dia merubah dunia. Yang kita tahu Bunda Teresa itu sangat terkenal. Ya. Jadi itu sebenarnya caranya kita adalah dengan kita sendiri, dengan keluarga, dengan orang-orang dekat kita, teman-teman kita, dengan orang-orang yang kita kenal, dan akhirnya kita bisa merubah masyarakat. Tapi yang terjadi saat ini adalah outside in life. Kebanyakan orang itu mulai dari bawah, shaped by the world. Mulai dengan dunia. Apa sih tuntutan dunia buat kita? Wah, kita mesti berhasil, kita mesti punya ini, punya itu, rumah besar, banyak sekali yang kita punya. Dan itu tidak salah. Tidak ada yang salah itu, karena terus terang saja kalau tidak ada materi, hidup kita juga akan sangat susah. Tapi harusnya ada batasnya, kan kita gunakan itu untuk kepentingan yang kita tahu, yaitu purpose kita, tujuan kita apa. Karena di outside life itu agak susah, karena kita dunia ini yang shape kita. Setiap kali ada norma kita ikutin juga, karena kita takut nanti tidak diterima. Lalu hubungannya biasanya saya menang atau saya kalah. Ya, banyak sekali sekarang kan di sini, di hidup kita di dunia ini. You yang lebih hebat atau saya lebih hebat? Ya, tidak ada yang sama-sama hebat. Dan kita selalu mencari recognition dari teman-teman kita.
Kalau ditinggalin teman kita udah takut. Wah, malam ini saya udah capek sekali, tapi teman saya ngajak saya makan. Kalau saya nggak ikut ini, teman-teman saya ninggalin saya. Kita jadi sangat dependent, selalu mau disupport. Dan sayangnya karena hidup kita di dunia, kita tidak punya waktu untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita cintai. Ya, hubungan kita itu tidak kuat. Dan akhirnya banyak orang sekarang, dan terutama orang muda ya, depresi. Mereka mengkritik diri sendiri, mereka benci dirinya. Apa sih saya ini? Kenapa saya ada di sini? Dan akhirnya self harm atau harm self ya, kita melukai diri sendiri. Dan tentunya tidak ada purpose. Jadi ini adalah pilihan kita. Dan saya yakin kalau pilihan kita adalah inside out, kita jelas hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa Tuhan menciptakan saya? Apa yang bisa saya lakukan di dunia? Saya diciptakan Tuhan, makanya saya mesti mencintai diri saya dan saya akan membangun diri saya supaya kuat. Dan saya akan fokus pada keluarga, orang-orang terdekat saya. Dengan 3 hal ini, kita akan jauh lebih kuat. Dan kita jadi orang yang membantu teman, akan selalu berpikir tentang orang lain supaya menang bersama, dan akhirnya kita akan bisa men-impact dunia. Jadi ini salah satu yang kita sebut, kalau teman-teman ini mahasiswa, ini adalah saya punya saya punya assumption ya, saya punya satu teori lah itu ya, berdasarkan pengalaman saya. Dan saya merasa karena bisa inside out lah, hidup kita jauh lebih tenang, lebih bahagia, dan pentingnya adalah kita jadi lebih berguna untuk masyarakat dan di dunia kita hidup ini. Jadi akhirnya ya, inside out life itu akan memberikan kita satu sumber energi dan kekuatan emosional. Jadi yang gejala-gejala itu hilang, boleh kita lakukan meditasi, saya masih lakukan olahraga dan sebagainya, tapi itu hanya untuk memperkuat kita. Tapi pada akhirnya kekuatannya berakar dalam diri kita. Sedangkan outside life itu adalah source of stress and emotional weakness, karena kita selalu merasa ditekan, kita selalu bertahan, dan kita merasa capek secara emosi dan secara fisik juga, karena stres itu bisa membuat kita sakit. Kamal Rafikan ini adalah salah satu penulis ya, dan dia bilang, life is from inside out. When you shift on the inside, life shifts on the outside. Jadi hidup ini sebenarnya dari dalam keluar. Sewaktu kita merubah akar diri kita di dalam, hidup akan berubah di luar, bukan sebaliknya. And it is your choice. Ini adalah pilihan dari kita semua. Begitu teman-teman, saya punya waktu yang sangat terbatas. Ini yang saya share, tapi yang saya mau adalah kita mungkin bisa dialog apa yang dihadapi oleh teman-teman, dan mungkin saya bisa membantu menjawab dengan pengalaman yang saya dapatkan. Begitu Selvi dan Elson, balik ke Anda. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Charles untuk materi yang dibawakannya. Sungguh luar biasa, banyak input yang kita terima ya teman-teman. Bagaimana mengatasi masalah stres atau emosi yang berusaha menjatuhkan mental atau kesehatan kita. Dan membuat kita juga menjadi tidak efektif dan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Sehingga marilah teman-teman kita mencintai diri kita, membangun diri kita untuk berguna bagi orang lain, bagi sesama kita di sekitar. Oke Pak, mengingatkan kembali untuk peserta, kalau ingin menyampaikan pertanyaan bisa melalui kolom chat atau bisa menanyakan langsung dengan cara raise hand. Oke ya teman-teman. Sebelum ke pertanyaan teman-teman, aku ada pertanyaan nih Pak. Oke, ini sebelum ke pertanyaan, aku ada sharing singkat. Kemarin pas masuk Universitas Sanata Dharma, itu bisa dibilang ada tekanan dalam pribadi saya sendiri, karena tujuan atau goal saya masuk ke universitas ini, yang pertama itu untuk mencari beasiswa dulu untuk membantu keluarga atau bisa meringankan beban orang tua. Tetapi di pengalaman menjalani semester pertama dan kedua itu belum bisa berhasil, sehingga ada tekanan atau bisa dibilang stres dalam diri saya sendiri. Sehingga membuat saya yang pertama itu pasti mengalami down dan berusaha untuk kayak tidak berpikir Tuhan itu tidak baik kepada saya, atau kayak dilihat dari pengalaman atau teman-teman yang lain bisa mencapai apa yang mereka tuju. Tetapi dari dalam diri saya sendiri itu saya tanamkan, oke, mungkin ini belum kesempatan bagi saya, mungkin di lain kesempatan.
Oke, untuk pertanyaannya Pak, terkadang tekanan atau kondisi tertentu yang kita alami bisa membuat kita atau bisa membuat seseorang bisa lebih maju dan berkembang. Apakah benar demikian atau gimana Pak? Ya, terima kasih banyak Sevin, dan luar biasa ya pengalaman Anda, dan kalau ada teman-teman yang bisa sharing juga, karena memang tekanan itu ada kan, bukan tidak ada gitu. Tapi pertanyaannya juga bagus, karena ini pertanyaan sering ditanyakan orang. Do I need stress? Saya butuh stres. Kalau nggak stres, saya nggak bisa kerja. Saya banyak teman yang begitu. Saya stres itu penting buat saya. Nah, masalahnya adalah apakah stres ini, tekanan yang kita dapatkan ini, adalah sesuatu yang memang kita anggap bisa membantu kita untuk grow. Kan tadi kita bilang ada grow untuk bisa maju. Contohnya ajak you ke gym kan. Hari pertama you 30 kilo, dan 20 kilo. Kalau you 20 kilo terus kan nggak ada tekanan. Kan? Minggu berikut you naik 25, dan badan kita atau kita diciptakan Tuhan ini luar biasa. Jadi mesin yang paling utama dari diri kita ini yaitu diri kita ini. Otak kita dengan badan kita semua. Kita bisa terus muscle kita sampai 50 kilo kalau terus-terusan begitu. Itu adalah cara menggunakan stres yang benar, di mana membangun kita untuk lebih baik. Nah, caranya gimana kita tahu stres ini baik atau enggak? Kan pertanyaan seperti itu. Nah, saya sendiri, saya selalu memikirkan, stres ini memberikan saya emosi seperti apa? Kalau emosinya adalah exciting, wah saya merasa dikasih pekerjaan yang lebih besar, saya merasa wow, great, bagus ini, saya akan ambil, akan membangun saya bisa belajar sesuatu yang baru, ini akan membantu saya membuat orang lain lebih baik juga. Oke, let's take it, gitu. Ya kan? Tapi stres itu menjadi jelek kalau itu memberikan negatif emotion menurut saya. Contohnya adalah, aduh kenapa kasih saya kerjaan seperti ini, memang lebih besar, tapi aduh saya udah kerja, aduh saya nggak senang, frustrasi lah dan sebagainya, atau saya takut saya nggak mau. Nah itu hati-hati, itu stres-stres seperti itu harus hati-hati. Kita pikirkan lagi, oke? Apa sebenarnya yang bisa kita dapatkan dari itu? Kembali lagi kan, apa yang bisa kita lakukan dalam hal seperti itu? Kita kembali pada diri kita. Ini bisa bangun diri saya atau enggak? Atau ini stres ini hanya datang aja seperti begitu? Atau terlalu besar buat saya? Contohnya, you gym 20 kilo. Minggu berikut naik 35 kilo. Wah, nggak bisa naik kan? Itu kan bikin badan kita sakit. Ya. Jadi caranya adalah melihat apa reaksi emosi kita. Nah kalau itu positif, itu tekanan yang bagus. Dan kembali lagi, kalau kita kuat di dalam, akar kita kuat, itu bukan stres sebenarnya kan. Semua hal yang ada di depan kita itu adalah hal yang normal, karena hidup ini seperti begitu. Kita balik. Nah, kenapa saya bilang Tuhan itu penting? Saya bilang sama anak saya, saya bilang, you mesti tahu diri you mesti percaya diri. Dan you mesti punya Tuhan dan punya clear purpose. Kenapa mesti bicara sama Tuhan? Karena ada banyak hal yang anak-anak nggak bisa bicara dengan orang tua. Betul nggak? Ya kan pasti ada. Dan setiap orang kita punya satu istilahnya hal yang kita nggak mau share dengan orang lain. Orang tua, teman kita nggak mau. Dan biasanya berkaitan dengan diri kita sendiri. Kita bicara sama Tuhan, kita berdoa. Kita berdasarkan agama kita masing-masing, kita melihat kitab suci. Ya. Bagusnya negara kita kan, karena kita negara yang beragama. Ya kan? Kalau banyak negara sekarang nggak begitu. Nah, mereka nggak lagi begitu. Ya. Dan banyak orang depresi sekarang itu, dia stres, apa yang dia lakukan? Dia minum kan, pop, tidur. Nanti balik lagi, oke, itu bukan cara yang tepat, itu gejala aja kan. Ya kan? Kayak sepertinya kita batuk kita kenapa? Karena kita ada masalah di paru-paru kita. Tapi yang kita lakukan obat batuk, selesai nggak lagi kerja lagi, dan akhirnya paru-paru kita rusak setelah 5 tahun kemudian. Nah itulah contohnya seperti begitu. Jadi intinya ada di dalam kita. Jadi betul stres itu, tekanan itu bisa jadi satu pemicu kita, source of our energy kan. Bisa aja kalau itu, tapi itu sebenarnya harus secara tepat dan cara pandang kita tepat, dan biasanya emosi kita itu positif. Baik, terima kasih Pak Charles untuk inputannya. Oh iya Pak, ini di kolom chat ada peserta yang ingin menanyakan secara langsung. Silakan. Dari Bernard. Dipersilakan Bernard, bisa menyalakan kameranya dan mic-nya.
Selamat pagi, Bernard. Kayaknya muted ya, nggak kedengaran ya saya. Belum terdengar, Bernard. Permisi, apakah suara saya terdengar? Oke. Pagi, Bernard. Baik, di sini saya akan bertanya soal, baik, bentar. Permisi, Pak. Ya, Oke, silakan. tadi suaranya berdengung. Ya. Nah, dari yang materi Bapak sampaikan tadi kan ada dalam lingkaran tersebut, Pak. Itu kan mulai dari dalam diri yang mana itu menjadikan tekanan. Yang mana saya sendiri pernah mengalami tekanan itu berasal dari diri saya sendiri. Tapi karena tekanan itu menjadikan satu hal dorongan saya untuk maju semakin sukses. Memang untuk yang tekanan itu karena dari orang tua juga ada, sehingga keinginan saya untuk mencapai kesuksesan yang saya maksud itu adalah perkuliahan, ngebuat saya tuh saya harus bisa membuktikan kepada orang tua, kepada orang lain, bahwasanya dengan tekanan itu saya bisa mencapai kesuksesan atau menjadikan dorongan. Nah, apakah ada, Pak, yang mana dorongan tekanan itu menjadikan hambatan terbesar kita? Oke. Nah, Terima seperti itu. kasih. Terima kasih, benar. Pertanyaan bagus sekali ya. Jadi seperti kita bicarakan tadi ya, yang pertanyaan Sevin itu, tekanan itu bisa jadi sumber kita untuk maju, ya kan? Terutama kalau itu sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, waktu kita muda seperti teman-temannya seperti Bernal ya, yang dan teman-teman lain ini, waktu kita masih muda kan seperti saya bilang tadi juga, pikiran kita kan tidak seperti saya sekarang, saya udah tua kan. Jadi bisa mikir, loh aduh apa sih sebenarnya hidup saya dan sebagainya. Pada waktu itu kita biasanya sangat jelas. Contohnya waktu saya kuliah itu, saya tujuannya cuma satu, saya mau selesai cepat. Supaya saya tidak tergantung pada orang tua, dan saya mau ngajar. Cuman itu aja gitu. Nah, sama sebenarnya itu sesuatu yang bagus kan. Karena ini kan perjalanan hidup. Jadi seperti dikatakan Bernard, saya mau berhasil, saya mau bagus, nggak apa-apa. Nah, masalahnya adalah bagaimana caranya supaya tidak terlalu stresnya tidak terlalu banyak ke kita, sehingga menimbulkan masalah. Balik lagi kan, kalau kita di challenge, orang tua kita bilang, lu masih berhasil, lu masih lakukan ini. Kita lakukan apa yang kita lakukan. Tapi yang harus kita pikirkan adalah impact-nya ke diri kita sendiri. Apakah tekanan dari luar membuat kita jadi negatif? Ya, aduh, gue udah males nih, gue nggak mau keluar lah, gue nggak mau kuliah karena gue nih. Kalau itu yang lebih banyak terjadi, itu berarti kita membohongi diri kita sendiri. Yang harus kita lakukan apa? Kita bisa bicarakan dengan keluarga kita. Makanya harus ada trusting relationship dengan keluarga. Orang-orang yang kita cintai, keluarga ini paling penting. Sayang, waktu saya kuliah, mereka adalah orang-orang yang paling tidak sering saya bicara. Karena saya kan dari Pontianak ke Jogja. Yang saya bicara teman-teman saya. Nah, bayangin aja sekarang. Kita punya masalah, tekanan. Kita bicara sama teman-teman kita. Maaf ya, teman-teman kita banyak. Kira-kira mereka bisa nggak memberikan kita solusi? Nggak bisa karena semuanya sama kan. Kita semua punya tekanan. Mereka bisa sharing, bisa mendengar, itu luar biasa. Yang bisa membereskan masalahnya adalah kita. Dan orang memberikan tekanan ke kita. Kalau orangnya adalah keluarga kita, ya kita mesti bicarakan. Saya setahun bicarakan dengan keluarga saya, kenapa saya mau psikologi. Karena kakak saya bilang, kakak perempuan saya cuma satu di sini, lebih baik biologi. Biologi lebih bagus dari psikologi. You nanti kalau udah tamat kerja di rumah sakit jiwa, buat apa? Orang tua saya dengar juga kan, yang oh ya betul, wah itu susah sekali. Nah, yang saya lakukan dua hal. Pertama, saya tunjukkan pada mereka bahwa hasil saya baik. Jadi semester pertama baik, semester kedua baik, jadi hasilnya bagus. Yang kedua, saya menunjukkan pada mereka bahwa sebenarnya psikologi bukan seperti begitu. Nah, itu susah sekali. Yang menjadi berubah adalah abang saya bicara dengan salah satu keluarga kita di Jakarta, yang kebetulan waktu itu dia salah satu eksekutif di perusahaan asing. Dan orang itu bilang sama abang saya, kamu nggak usah khawatir, psikologi itu bukan hanya kerja di rumah sakit jiwa.
Banyak sekali bidangnya. You mesti kasih kesempatan pada adik you untuk benar-benar belajar yang dia suka. Nah, saya beruntung, tapi saya merasa saya bukan beruntung. Selalu ada jalan yang diberikan oleh Tuhan pada kita, lewat orang lain. Tapi kalau kita tidak handle itu, waktu itu tidak handle, saya sudah pindah. Saya mungkin sekarang insinyur, tapi nggak ngomong sama you. Ya, karena saya pasti akan merasa nggak senang, karena tekanan dari luar. Saya menghadapi dari dia, saya merasa ini bukan saya. Kayak saya bilang tadi itu, ini bukan saya. Ya. Jadi itu kita bisa bicarakan dengan orang tua kita. Tapi kalau kita bisa, kita merasa itu benar, oke. Bahkan you bisa bilang sama orang tua, tolong kasih tahu saya, kadang-kadang saya males. Ingatin ya. Jadi hubungan kita jadi kuat. Nah, kalau 3 ini kuat, you akan kuat. Nah, teman you datang ke you, tanya, minta bantuan, you bisa support. Karena you kuat. Jadi menurut saya begitu, benar. Kira-kira membantu nggak? Menjawab nggak pertanyaan Anda? Membantu Pak, karena juga saya mengalami yang pernah Bapak bilang tadi. Gitu. Sukses ya. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak. Mari. Sama-sama. Oke, Bernard, terima kasih sudah mau bertanya. Nah, untuk selanjutnya di sini sudah ada yang mau bertanya secara langsung. Mungkin Pak Tri bisa langsung on cam dan on mic. Oke, terima kasih Mas Ellison dan Mbak. Sama-sama. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Charles. Pagi Pak Tri. Terima kasih untuk uraiannya yang sungguh sungguh bermanfaat kalau saya lihat sekali ya bahwa. Terima kasih Pak. Karena saya kan jadi stafnya Bruder di sini ya, jadi sering berkontak langsung ataupun berkomunikasi dengan teman-teman mahasiswa. Pak Charles, saya ingin tanya, kan setiap pribadi itu kan berbeda-beda ya ketika mereka menerima stres ya dari luar ya. Ada yang bisa menghandle ataupun bisa mengalihkan ya, sehingga stres itu kalau saya lihat seperti bisa dihilangkan, tapi kan tidak semua teman-teman itu bisa seperti itu ya Pak ya. Jadi yang kelihatannya seperti ceria, suka senyum, hahaha, ternyata ternyata mereka juga punya masalah yang kita pun tidak tahu. Gitu, Pak. Kalau saya boleh tanya, ciri-ciri stres yang yang bisa kita lihat Pak. Jadi kita meskipun kita juga punya stres Pak ya, kita bisa membantu apa ketika kita menjumpai teman-teman seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Tri pertanyaannya. Jadi ciri-ciri stres ini sangat menarik pertanyaannya ya. Karena tadi kita bicarakan, ada orang yang kelihatannya senang, bahagia, ketawa-ketawa, tapi ternyata tahu-tahu kita dengar dia depresi kan. Banyak yang kayak begitu. Bahkan ada kasus-kasus yang saya baca dan saya tahu pribadi itu bahkan bunuh diri. Ya, dan itu sangat menyedihkan gitu ya. Orangnya tuh oke, nggak apa-apa, kelihatan oke. Karena memang seperti yang saya bicarakan, pertama, orang yang paling tahu tentang stres kita dan orang yang bisa membantu kita adalah diri kita sendiri. Itu yang pertama. Karena orang lain nggak bisa ngelihat stres itu seperti apa. Yang kedua, stres ini bisa menyerang ke badan kita tanpa kita tahu. Jadi nggak bisa. Saya kasih contoh ya Pak. Saya pernah mengalami masalah pribadi di mana mata sebelah kiri saya itu tiba-tiba ada bintik hitam di depan, nggak bisa lihat saya. Saya ke dokter waktu itu di Singapura, ahli mata, dites sana sini, lalu dia bilang kondisi saya namanya CSR. Saya udah lupa ya apa retinologi gitu. Jadi CSR namanya. Dan saya tanya kenapa? Dia bilang cuma 1 sampai saat ini, stres. Saya bilang saya nggak merasa stres, saya oke. Dia bilang ini stres. Cara penanganannya bagaimana? Dia bilang, oh bisa laser. Saya pikir oke, laser. Saya bilang, oh kalau habis laser udah nggak lagi ya. Dan dokternya bilang, oh enggak, kalau stres balik lagi, yuk hitam lagi. Oh saya bilang caranya gimana kalau begitu ya? Karena itu CSR itu kita punya retina kemasukan air gitu, ada gambarnya segala. Dia bilang ya you manage stress you.
Saya kan udah bilang kan, saya orangnya berakar di akar dan saya nggak akan ini, tapi saya masih tetap ada stres karena cuma saya yang tahu kan. Dia nggak bisa kasih tahu saya gimana caranya. Nah, waktu itu saya belajar satu teknik. Teknik itu menurut saya cocok dengan diri saya. Jadi saya belajar yang namanya Zen. Jadi begini, pertanyaannya adalah, waktu itu saya sangat tertarik dengan masalah stres ini, saya baca banyak. Contohnya begini, kadang-kadang kita hidup ya, kita mau tidur nih, udah jam 10 malam, 11 malam. Tempat tidur kita enak, lembut, enak lah, soft, good gitu ya tidur. Kita punya bantal, angin semiri-miri atau kalau yang punya AC, ada AC. Kita merasa semua di sekeliling kita tuh oke, nggak ada tekanan, tapi kita nggak bisa tidur. Kenapa? Karena menurut saya belajar itu, makanya Zen itu penting. Itu kita biasanya sebagai manusia di dalam diri kita, balik lagi ke akarnya. Dalam diri kita membawa beban. Dan beban ini ada dua, mungkin teman-teman bisa pikirkan itu. Ada dua beban berat yang kita bawa ya, dalam diri kita dan ada di kepala kita, sehingga kita merasa nggak bisa tidur, diganggu. Beban yang pertama datangnya dari masa lalu. Itu namanya penyesalan. Penyesalan ini bisa gede, bisa kecil. Penyesalan gede itu misalnya, aduh saya harusnya ketemu sama papa saya sebelum meninggal, dan sebagainya. Itu penyesalan besar. Itu biasanya kita bisa lupakan, nggak masalah. Yang masalahnya penyesalan yang harian, yang tiap hari. Oh tadi tes ya, harusnya tuh saya belajarnya itu yang itu, tapi saya belajarnya salah. Aduh kok sampai sekarang nggak bisa lulus nih kali ini. Kan itu kan penyesalan yang tiap hari itu, tekanan tiap hari. Ya kan? Nah penyesalan ini bikin kita nggak tidur, mikir terus, aduh gimana nanti hasilnya nggak bagus. Nah saya belajar pada waktu itu di kerja juga sama. Waduh kemarin ada presentasi dengan bos besar. Aduh harusnya saya masukin 2 slide ini, saya nggak masukin, nah, hasilnya jadi begitu. Mikir terus, nggak bisa tidur, sampai jam 2 masih tetap nggak tidur. Nah, saya waktu itu satu tips saya adalah, saya bilang saya mesti ada learning of the day. Apa yang bisa saya belajar hari ini? Dan saya tulis, nanti kalau ada presentasi ke depan, ini pelajaran hari ini. Dan itu kecil, tapi membantu saya. Tiap kali saya berpikir nggak bisa tidur, saya bangun, saya ambil saya punya handphone, saya tulis, learning of the day. Saya taruh, tidur. Nah, yang kedua adalah yang datang dari masa depan. Yang datang dari masa depan ini namanya worry, kekhawatiran. Yang satu kan regret, ya, penyesalan. Satu lagi worry. Nah, worry ini dari masa depan. Wah, minggu depan ada tes nih. Waduh, gua belum siap ini. Atau besok ada tes. Nggak bisa tidur. Ya. Besok ada presentasi webinar dengan Sevin dan Elson. Nggak bisa tidur. Nah, caranya gimana ya untuk handle itu? Caranya kita planning, kita plan. Nah, ada kekhawatiran yang gede. Wah, gimana nanti ya kalau seperti orang seperti saya yang udah tua ini, gimana kalau pensiun nggak punya duit? Nah, itu bisa lah kita handle. Tapi yang harian ini juga berbahaya, yang harian. Ya. Anak sakit, gimana, belum sembuh, itu harian. Esok ada tes. Nah, caranya handle ini adalah planning. Yang satu kan learning of the day. Yang satu planning. Kita rencanakan. Kalau anak sakit, kita bilang jam 10 besok akan bawa ke dokter. Tidur kita. Sehingga disebut, di Zen itu disebut, learn from the past. Belajar dari masa lalu. Plan for the future, perencanaan ke depan. Live now, hidup sekarang. Karena sekarang kalau waktu kita lihat, semuanya positif kan. Tempat tidurnya enak, angin tidur. Nah, seperti sekarang saya bicarakan dengan teman-teman di webinar ini. Saya punya banyak hal-hal yang ada di kepala saya, tapi saya fokus because now is about webinar. Nah, menurut saya Pak Tri, kalau teman-teman itu bisa menyisikan, memikirkan ya, apa sih hal-hal yang mengganggu tidur saya, dan biasanya itu hal-hal dari masa lalu itu ditaruh dan kita belajar. Dan kekhawatiran ke depan kita rencanakan. Harusnya hidup kita akan lebih tidak stres, saya sebut. Karena kita akan balik lagi ke kita sendiri. Kita ciptaan Tuhan. Kita melakukan yang terbaik, Tuhan selalu beserta kita. Tiap hari kita selalu terima kasih karena kita sehat kan. Yang lain bisa kita handle.
Nah, itu hal-hal seperti itu untuk gejalanya, tapi harus balik lagi ke dalam. Sebab kalau enggak, susah, itu teknik aja. Harus dibarengin dengan rasa syukur, percaya diri, hubungan baik dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Dengan dua itu menurut saya jauh akan lebih bagus. Nah, tips untuk teman-teman yang merasa stres. Ya, merasa stres, tapi tidak menunjukkan itu, di luar bahagia dan sebagainya. Tanda tanya besar kalau Anda begitu. Jadi kalau Anda di luar senang dan merasa waduh, tapi masuk ke rumah rasanya sedih. Itu sangat berbahaya, itu hati-hati. Itu masalah stres itu bisa sangat berbahaya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita cari, kita doa, lalu kita bicara dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Ada cara lain yang sekarang banyak sekali negara barat dan saya tidak setuju. Popping pills, kan? Nggak bisa tidur, minum obat tidur. Tapi menurut saya itu ketergantungan dan tidak menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Pak Tri, apakah saya menjawab pertanyaan Pak Tri? Ya Pak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oi, terima kasih Pak Tri sudah mau bertanya. Nah, jadi teman-teman, kita tuh bisa bagaimana caranya kita itu bisa melihat, merasakan, atau mengenal stres yang sedang kita alami. Sehingga kita bisa mengatur atau memanagenya sehingga kita tidak menyesal ke depannya. Nah, saya ingatkan kembali buat teman-teman yang sudah hadir di webinar ini, yang mau bertanya bisa chat di kolom chat atau mau bertanya secara langsung bisa. Nah, sebelumnya saya juga punya pertanyaan untuk Pak Charles nih. Nah, Kelsen. saya mau bertanya seperti ini, Pak. Setiap orang kan punya batas kesabarannya. Mungkin saya sendiri juga begitu. Saya saya kan punya masalah sama adik saya yang masih di kampung. Nah, pernah saya marah sama dia itu karena dia tidak mau disuruh-suruh. Terus setelah marah itu, saya tiba-tiba kepikiran, kok saya marahnya itu sudah kelewatan, padahal dia itu adik saya sendiri. Nah, saya mau bertanya seperti ini, Pak. Bagaimana itu caranya mengolah kesabaran itu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tetap di kesabarannya itu bisa stabil. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Elson. Terima kasih. Pertanyaan menarik ya. Dan saya akan berbagi pengalaman saya. Karena kembali lagi yang dialami Elson kan normal ya. Kalau kita manusia, kita ngalamin itu kan. Pingin marah gitu kan. Nah, ini yang saya lakukan adalah saya belajar dari Stephen Covey. Kalau orang tertarik itu ada bukunya itu Seven Basic Habits, itu menurut saya salah satu buku yang luar biasa dan ada training-training, tapi bukunya tuh luar biasa. Nah, beliau bilang setiap kali kita merasa ada hal yang kita mau bereaksi, kita mau marah, misalnya dengan adik disuruh-suruh nggak mau marah gitu. You ambil Coca-Cola time. Jadi Coca-Cola itu kalau kita kocok-kocok keras begitu, kalau dibuka langsung keluar kan semua kan. Tapi kalau kita taruh, kita ketuk-ketuk 1 menit, kalau dibuka nggak apa-apa. Setelah dikocok-kocok seberapa ini besar pun bisa dicoba, nggak apa-apa, nggak akan keluar. Nah itu sama manusia juga begitu. Waktu kita dikocok-kocok karena orang bikin kita marah dan sebagainya, kita bilang Coca-Cola time. Ya, kita berhenti 1 menit. Kita tanya, pertanyaan utama kalau saya pribadi adalah, misalnya dengan adik disuruh-suruh nggak mau, nanya pertanyaannya. Ini masalah nyuruh-nyuruh adik lakukan sesuatu atau masalah membantu adik saya supaya lebih baik? Yang mana yang saya lakukan ini? Kalau supaya dia sangat efektif, disuruh-suruh, ya saya marah-marahin. Tapi kalau saya membantu dia untuk lebih baik, apa yang harus saya lakukan? Saya kasih contoh. Waktu itu, ini udah lama, anak perempuan saya yang di tengah itu, waktu itu umurnya baru 7 tahun, 6 tahun. Oh sorry ya, mungkin udah 8 tahun kali ya. Mungkin 8 tahun. Jadi saya beli mobil baru. Saya pulang kerja, istri saya bilang sama saya bahwa dia bawa mobil pergi belanja dan anak perempuan saya ini buka pintunya terlalu keras. Begitu dan rusak pintunya. Marah dong kan?
Kan biasa normal marah. Pada waktu saya lagi makan, habis itu saya ada telepon, untungnya. Habis saya telepon, saya ke kerja, saya turun, saya ambil itu 1 menit itu. Saya bilang, ini saya ini masalah mobil rusak atau masalah parenting, masalah untuk membesarkan anak, bantu anak, ya kan? Dan jawabannya kan jelas, mobil bisa dibeli lagi, anak kan nggak bisa dibeli kan, kita mesti bantu dia. Jadi saya masuk ke kamar dia, nggak ada dia pindah ke kamar abangnya karena dia takut, abangnya lebih gede kan ya. Saya masuk dia udah mau nangis, sudah takut saya dimarahin saya. Terus saya nanya, saya bilang namanya Tia, saya bilang Tia, kamu merasa, saya tanya bahasa Inggris ya, do you think the car is more important or you are more important? Yang mana yang lebih penting, you atau mobilnya? Dia pikir sebentar, anak kecil itu pintar, dia lalu lihat ke saya, saya bilang kamu jauh lebih penting daripada mobil, lalu saya tidak akan pernah lupa. Dia lari ke saya dan pelukan sama saya, sampai sekarang saya masih ingat itu. Lalu habis itu saya ceritain, hati-hati, karena kalau you nggak hati-hati, kan kita bayar, rusak, harus kita bicarakan, tapi tujuannya adalah untuk bantu dia untuk lebih baik. Jadi kesabaran itu bisa dilatih dengan Coca-Cola time, tunggu. Lalu yang kedua, you tanya diri you, yang mana yang mau saya lakukan ini? Kalau saya mau marah ini. Dan itu bisa membantu kita. Dan apalagi kalau akar saya kan untuk membantu orang lebih baik. Kalau saya mau membantu orang lain lebih baik, dan anak saya marah-marahin karena masalah mobil, saya kan tidak membuat hidup dia lebih baik kan. Makanya kembali lagi selalu balik, apa sebenarnya yang you mau lakukan di dalam dirinya. Jadi saya sangat percaya itu. Saya sangat percaya bahwa hal itu. Dan cara lain yang kedua yang biasa saya measure, saya ukur adalah kemarahan itu biasanya membuat kita senang saat itu. Habis itu nyesal, benar nggak? Karena hubungannya jadi nggak bagus dan sebagainya. Tapi kalau kita nggak marah, kita ngomong, hubungan kita jauh lebih kuat. Ingat itu. Ya, karena hubungan kita akan jauh lebih kuat kalau kita bisa memilih yang betul. Nggak tahu Elson bisa bantu atau enggak untuk situasi Anda. Semoga menjawab. Iya Pak, terima kasih sudah cukup menjawab untuk cara-cara bagaimana mengatasi kesabaran. Terima kasih Pak. Nah Pak, di sini di kolom chat sudah ada pertanyaan dari teman kita Sina. Pertanyaannya seperti ini. Saya izin bertanya Pak, bagaimana memanage overthinking karena kadangkala overthinking itu muncul secara tiba-tiba dan tanpa disadari. Pertanyaannya seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Sina. Overthinking ya. Sebenarnya overthinking ya bagus juga kadang-kadang itu namanya daydreaming ya. Itu bisa membantu kita lebih kreatif. Kadang-kadang kita naik bus ya, mikir aduh what if ya, bagaimana kalau ini begini gitu kan. Saya overthinking juga, itu overthinking yang positif. Tapi overthinking, saya mengerti maksud Sina ya. Kita harus mengambil keputusan. Kita sudah tahu nih keputusannya ini adalah on. Tapi kita bilang, jangan dulu, mikir lagi deh. Cari lagi deh satu cara. Gitu. Nah itu biasanya disadari, tapi kalau dilakukan terus-menerus jadi tidak disadari. Sehingga kita tidak pernah mengambil keputusan. Ya kan? Jadi itu masalah yang banyak terjadi di dunia ini, termasuk buat saya juga. Ya, kita overthinking, kita thinking terlalu banyak untuk itu. Nah, ada 2 jawaban. Jawaban pertama adalah menurut saya sangat jelas, tapi itu susah, terutama untuk teman-teman yang masih muda, tapi saya yakin you bisa. Itu adalah berdoa. Dulu saya nggak lakukan, makanya saya bilang agak susah, karena waktu saya mahasiswa saya nggak lakukan itu. Tapi sekarang saya menyadari yang terbaik adalah berdoa. Kalau saya merasa nggak bisa keputusan karena overthinking, Tuhan saya serahkan pada Tuhan. Saya akan ambil keputusan ini, saya serahkan. Lalu nanti you lihat impact-nya kayak gimana. Ya kan? Itu jawaban yang saya sekarang. Jawaban yang lain yang kalau waktu saya muda, waktu itu yang saya lakukan kalau saya overthinking adalah saya bilang, banyak hal di dunia ini yang masalah kebenaran, bahwa saya mesti benar-benar lakukan. Dan itu biasanya diajarkan dalam agama kita, di kitab suci agama kita, agama apapun.
Itu kebenaran. Nggak bisa diganggu-gugat. Cuman hitam atau putih. Benar atau tidak. Dosa atau tidak. Kan begitu. Tapi hal-hal lain selain yang tidak situ itu adalah hanya masalah bagaimana cara kita mengatasi akibat, konsekuensi dari keputusan kita. Jadi daripada overthinking, pertanyaan kita jawab adalah, apakah kita bisa mengatasi implikasi dari keputusan ini? Ya kan? Jadi ini contohnya, contoh sederhana. Ini mau cari pacar. Ini pertanyaan benar nih dari anak saya yang satu. Dia mau cari pacar. Dia bilang, boleh nggak saya nanya untuk jadikan saat pacar? Saya bilang, nggak masalah, ini boleh nanya apa teman-teman perempuan kamu, apa kamu jadi pacar kamu. Tapi pertanyaan pertama, kalau dia nolak, kamu bisa terima nggak? Dia mikir, dia bilang, oh saya bisa terima kalau ditolak. Oke, saya bilang. Sekarang yang kedua yang lebih penting. Kalau dia nolak, lalu dia bilang ke seluruh kelas SMA itu, you bisa terima nggak? Karena semua orang akan tahu nih, you ditolak sama dia. Oh, dia bilang, wah mesti mikir dulu. Lalu dia mikir, balik lagi bilang, kayaknya saya bisa. Dia bilang, oke, lu ngambil keputusan, nggak usah overthinking, dia terima atau enggak, pokoknya you bisa handle implikasinya. Nah, dia minta ditolak, tapi dia bilang oke. Nah, jadi kembali lagi Sina ya tadi pertanyaannya, kalau overthinking tidak disadari bagaimana? Tidak disadari karena you sering overthinking dan tidak dibereskan. Sehingga lama-lama jadi tidak sadari. Tapi kalau you tahu setiap kali ngambil keputusan, you bilang, apakah saya bisa handle implikasinya? Implikasi yang paling utama, selain implikasi kecil. Kalau bisa, go ahead, tidak perlu overthinking. Dan tentunya seperti saya bicarakan, yang pertama itu penting, ya doa, serahkan pada Tuhan. Mungkin bisa menjawab ya Sina. Karena you nggak langsung, jadi mungkin kalau belum menjawab, tulis saja di chat follow up-nya. Makasih. Oke, makasih Pak. Jadi gitu ya teman-teman, caranya kita mengambil keputusan, terus tidak perlu overthinking, ambil keputusan, terus serahkan pada Tuhan. Kira-kira seperti itu ya Pak ya. Amin. Itu yang terbaik. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari teman kita Destin Apriani. Saya izin bertanya Pak, bagaimana cara menghadapi stres dalam tuntutan tugas sebagai mahasiswa? Silakan Pak. Ya, jadi sebenarnya jadi mahasiswa itu masa yang paling menyenangkan ya. Saya baru aja reuni bulan Agustus di Jogja di Kaliurang, itu sangat menyenangkan. Yang kita omongin ya tidak ada tugas sih, nggak ada yang ngomongin soal gimana waktu itu ngerjain tugas ya. Jadi sebenarnya sekolah ataupun kerja itu sebenarnya sama kan. Ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Nah masalahnya adalah stres itu datang karena apa? Kita mesti selalu tanya hal itu kan. Saya harus menyelesaikan tugas ini. Masalahnya ada di mana? Kenapa saya nggak mau lakukan itu? Mungkin lebih dalam. Saya tidak senang dengan kuliah di sini atau tidak senang dengan apa yang saya lakukan di sini. Nah, itu perlu dibicarakan dengan tadi saya bilang dengan diri you, dengan orang tua dan sebagainya. Tapi kalau you senang, ini memang sesuatu yang you senang. Nah, tugas ini jadi stres. Nah, ini pertanyaan prioritas. You lihat kira-kira seminggu lalu, apa yang you lakukan selama seminggu? Berapa banyak yang dilakukan untuk prioritas utamanya? Karena kalau jadi mahasiswa, prioritas utamanya apa? Sekolah kan? Kalau kerja ya kerja. Berapa banyak yang dilakukan untuk prioritas pertama ini? Karena kita kadang-kadang merasa bahwa kita ini mahasiswa, kerjanya banyak. Saya juga sama dulu. Waduh, saya ini mahasiswa nih. Tugas utama sekolah, tapi yang paling banyak dilakukan apa? Diskusi dengan teman, main pingpong, jalan malam-malam, main kartu. Ya kan saya ngerti juga lah, karena saya juga mahasiswa. Nah, waktu itu yang saya lakukan adalah saya bilang sama diri saya, kalau saya ada masalah dengan sekolah, dengan tugas, saya bilang, saya mesti lakukan ini yang utama dulu atau lakukan yang lain dulu. Nah ini balik lagi ke tadi kan. Kalau teman saya yang mempengaruhi saya nggak akan lakukan ini karena saya nggak enak. Nanti teman saya ngajak saya main kartu, saya nggak main kartu, nanti saya nggak disukai. Hal-hal itu sebenarnya yang bermasalah buat kita jadi tekanan. Tapi kalau kita yakin bahwa yang namanya teman itu ya kita akan bicara sama dia. Kalau dia kita tugas utamanya adalah sekolah, kita kuat di dalam.
ya you kerjain tugas you dulu. Habis itu you bisa main kartu dan sebagainya. Itu namanya priority management. Dan saya kasih you satu rahasia. Kalau you bisa prioritas seperti itu, nanti you masuk kerja, you masuk dalam dunia yang jauh lebih susah, you akan jauh lebih bagus. Karena you tahu prioritas utamanya apa. Kalau you belajar pada waktu sekarang ini di mahasiswa, nanti masuk kerja lebih hebat lagi. Karena you akan bisa milih-milih. Kalau bos you suruh you kerja 3 hal, apa 10 hal, you bilang, tanya dia, 3 hal ini yang utama kan. Dia bilang, wow, luar biasa nih. Sudah siap kerja. Ya kan? Jadi, kembali lagi prioritas utamanya seperti apa, lakukan dulu. Habis itu oke. Saya selalu bilang sama anak saya, you main game nggak masalah. Nggak masalah main game. Tapi PR lu selesai dulu. Kalau udah selesai lu main game, saya nggak masalah, saya nggak akan. Sama kayak kita dong kan. Kita harus lakukan hal yang sama juga. Jadi itu jawaban saya untuk siapa namanya tadi ya, maaf. Destin ya. Ya, Destin. Moga-moga menjawab ya, Destin. Jadi cara menghadapi stres dalam tuntutan tugas sebagai mahasiswa adalah prioritaskan utama yang dilakukan, habis itu baru hal-hal yang lainnya. Semoga menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Charles untuk jawabannya. Bukan hanya untuk Destin saja, tapi untuk kami teman-teman kaum muda yang saat ini masih berkuliah atau bagi Bapak Ibu yang di sini dalam memanajemen waktu untuk pekerjaan, kegiatan yang lainnya. Oke Pak, ada pertanyaan lagi dari Suster Mariani. Bagaimana mengendalikan rasa kecewa berlebihan? Aduh, Silakan. terima kasih Suster. Pertanyaannya sangat berat ini. Jadi rasa kecewa yang berlebihan, dan itu sering terjadi, dan itu sebenarnya source dari depresi sebenarnya. Banyak anak-anak muda sekarang yang merasa begitu. Nah, pertanyaannya kembali lagi ya pada diri kita sendiri. Kalau kita merasa sangat kecewa, kita tanya sumber dari kekecewaan itu ada dari siapa, dari mana. Kalau dari luar, hati-hati. Kalau dari dalam, lebih hati-hati lagi. Karena lebih berbahaya kalau dari dalam kan. Karena kekecewaan ya, biasanya itu, manusia itu biasanya kita lihat dari diri kita sendiri. Bukan dari orang lain dulu, dari diri kita. Kalau kita kecewa, kita biasanya kecewa dengan siapa? Mungkin kecewanya sama pacar saya, karena pacar saya melukai saya. Tapi balik lagi, melukai saya. Sebenarnya balik ke kita kan. Wah, saya kecewa dengan dosen ini, pengajarannya kurang bagus ini. Saya bukan dosen yang kita kecewa karena hasil kita jelek. Jadi selalu balik ke diri kita sendiri, ini manusia itu selalu begitu. Sehingga kalau kita punya kekecewaan berlebihan, kita mesti tanya, masuk ke dalam diri kita dan tanya, kecewa yang ada di saya ini apa yang paling kecewa? Karena kita mungkin bilangnya adalah rasa kecewa itu, saya kecewa dengan dosen saya. Lalu saya nggak suka sama dia, hubungan saya jadi jelek dengan dia. Padahal sebenarnya asalnya dari kita, ya kan? Jadi rasa kecewa yang berlebihan, cara handle-nya adalah bertanya pada diri kita, kenapa saya kecewa? Dan kalau itu masuk diri kita, contohnya tadi itu, wah hasil saya kurang bagus. Jadikan action. Apa yang bisa saya lakukan? Contohnya saya tadi, nggak bisa tidur. Karena punya kekhawatiran yang berlebihan. Apa yang saya lakukan? Saya rencanakan, saya tulis. Rencana saya apa? Bahwa anak saya sakit jam 10 besok. Direncanakan. Dan kekecewaan ini akan jauh lebih berkurang. Saya juga lihat tadi Pak Ivan tulis di chat ya. Kekecewaan yang mendalam bisa karena expectation. Kembali lagi ekspektasinya dari siapa? Ya kan? Kalau ekspektasi dari luar, lihat lagi balik ke kita. Apa ekspektasi kita? Karena pada akhirnya, kembali lagi ya, masalah emosi, masalah stres. Saya tegaskan sekali lagi. Orang yang paling ahli adalah diri kita sendiri. Psikolog itu, saya nggak pernah jadi psikolog beneran ya gitu ya. Tapi psikolog itu juga nggak akan bisa. Kenapa? Kalau you nggak ngomong sama dia masalah you, psikolog nggak bisa bantu. Benar nggak? Ya bantu adalah mendengarkan. Mendengar apa? You ngomongin. Jadi kalau you bisa tahu diri you sendiri, kekecewaan yang mendalam itu biasanya tidak akan terjadi.
Orang akan kecewa. Saya selalu bilang, saya kecewa 5 menit. Kalau saya dikecewakan, saya 5 menit. Habis 5 menit itu saya pikir, kenapa saya kecewa? Kalau saya nggak kecewa 5 menit itu, berarti saya bukan manusia kan? Kita orang itu selalu kecewa. Orang itu ngomongnya jahat sekali sama saya. Kecewa kan? Lalu saya bilang, oke 5 menit saya marah nih, kesel. Habis itu saya pikir, oke, kenapa saya kecewa ya? Apa bagian dari diri saya yang sebenarnya hilang gara-gara orang tersebut? Nah, kemudian kita bisa bicarakan lagi kalau yang hilang dari diri kita adalah hasil kita kurang bagus. Ya kita harus introspeksi, kita harus rencanakan apa yang kita lakukan supaya ke depan nggak begitu. Nah, kalau kita lakukan itu, hubungan kita dengan semua orang akan oke. Remember, win-win partnership with everybody kan. Win-win partnership, dan itu dimulai dari diri kita sendiri. Menurut saya begitu ya, refleksi itu utama ya untuk kekecewaan yang mendalam. Kalau dari segi mungkin Bruder bisa belajar dari Bruder Salju itu adalah Ignatian examen. Jadi pakai teknik examen, melihat kembali kenapa kita kecewa, melihat apa yang terjadi dalam hidup kita. Itu sudah sangat membantu. Semoga menjawab, Suster. Kalau Suster ada komentar juga, silakan Suster bisa di-sharing juga. Terima kasih banyak. Boleh, Sis. Baik, terima kasih Suster sudah mau bertanya. Baik, teman-teman, karena kita dibatasi oleh waktu, maka kami mohon maaf karena ada beberapa pertanyaan mungkin teman-teman yang belum bisa bertanya atau udah mau bertanya tapi dibatasi oleh waktu, kami mohon maaf dari panitia. Kemudian kami juga ingin memberitahukan bahwa panitia telah membagikan link presensi dan link survei di kolom chat. Semua peserta dimohon untuk mengisi link tersebut untuk pembuatan sertifikat. Ya, untuk sertifikat sendiri dibagikan melalui email masing-masing ya teman-teman. Jadi para peserta perlu mengisi dengan benar nama lengkap dan alamat emailnya. Kami juga mengingatkan bahwa panitia hanya melayani peserta yang mengalami kendala jaringan sampai pukul 2 siang ya teman-teman. Jadi setelah selesai acara ini, dipersilahkan untuk langsung mengecek kotak masuk email teman-teman. Oke teman-teman, tak terasa sudah hampir selesai ya Elson. Iya dong. Ya, Mbak. Nah, sebelum menutup kegiatan ini, kita akan mendengarkan closing statement dari Pak Charles. Untuk itu, silakan Pak Charles. Terima kasih banyak Sevin, Elson, dan semua teman-teman ya untuk dialog kita itu. Pertanyaan-pertanyaannya terima kasih banyak. Dan yang bisa saya tutup adalah pertama masalah stres dan emosi ini seperti saya bicarakan. Pertama, yang paling ahli adalah diri kita sendiri. Jangan lupa itu, bukan orang lain, diri kita sendiri. Yang kedua, kita bisa memilih hidup kita ini dikontrol oleh dunia, oleh masyarakat, oleh orang-orang sekitar kita, atau kita yang mengontrol hidup kita, tapi bukan dengan mengontrol untuk memenangkan perang dengan dunia, tapi mengontrol untuk memberikan yang terbaik pada dunia. Bagaimana caranya? Inside Out Life ini mulai dengan dekat dengan 3 hal atau 3 orang, circle orang ya, aktor ya, yang dekat dengan kita. Pertama dengan diri kita sendiri. Jangan pikir bahwa bicara dengan diri sendiri itu nggak bagus. Itu saya bagus refleksi. Kita harus selalu bisa melihat diri kita sendiri, tahu apa kekuatan kita, kenapa Tuhan menciptakan kita, bagaimana kita bisa lebih baik dalam hidup kita, ya. Dan selalu bisa berkembang. Yang kedua, hubungan dengan Tuhan. Ya. Hubungan dengan Tuhan akan membuat kita tahu apa sebenarnya tujuan hidup kita. Mungkin kita belum tahu sekarang ini karena kan Anda ini masih muda, tapi ini perjalanan yang luar biasa. Dan kalau you lakukan terus, pada akhirnya you akan menemukan bahwa pada dasarnya ada tujuan hidup kita di sini. Dan purpose, tujuan hidup ini sangat utama. Karena itu sebenarnya yang bisa membawa kita lebih kuat dalam hidup ini. Dan yang ketiga, orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga kita. Seringkali kita tidak punya waktu buat mereka karena kita sibuk dan sebagainya. Tapi sebenarnya mereka yang paling utama. Karena mereka tidak punya hidden agenda untuk hidup kita.
Nah, kalau hubungan kita baik dengan diri kita, dengan Tuhan, dengan keluarga kita, kita akan punya satu akar yang sangat kuat untuk hidup, menghadapi semua tantangan atau stres dalam hidup ini. Dan kita bisa membantu teman kita, membantu orang-orang di sekeliling kita dan masyarakat pada umumnya. Ya. Jadi saya cuma ingin mengingatkan aja teman-teman semua ini bahwa Anda ini adalah pada zaman yang terbaik ya, jadi mahasiswa. Karena Anda bisa belajar dan masih banyak hal yang bisa Anda berikan pada diri Anda sendiri, pada keluarga, dan pada masyarakat. Dan saya mungkin tutup aja kembali lagi dengan apa yang dikatakan oleh Bunda Teresa. Kita semua ini bukan bermaksud untuk merubah dunia, karena dunia terlalu besar buat kita untuk merubah itu. Yang kita lakukan sekarang adalah melakukan yang terbaik untuk satu orang setiap kali, dan kemudian ke orang lain, dan kemudian ke orang lain, dan kemudian ke orang lain. Dengan melakukan hal itu, moga-moga kita semua bisa lebih berguna untuk lingkungan di mana kita berada. Terima kasih banyak Sevin, terima kasih banyak Elson, dan juga Bruder, Suster, dan semua pengelola. Terima kasih atas waktunya, dan teman-teman, all the best. Terima kasih banyak Pak Charles untuk poin-poin ilmu-ilmu mengenai stress and emotion management ini. Nah, jadi kita bisa ambil, kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mengasah dan memanajemen apabila adanya stres atau emosi-emosi yang berusaha menguasai kita. Begitu teman-teman. Ya, benar banget. Oke, sekarang kita akan memasuki sesi foto bersama ya teman-teman. Dimohon seluruh peserta menyalakan kamera bagi yang tidak ada kendala jaringan. Dan sesi ini akan dipandu oleh Saudari Helena. Untuk Saudari Helena, dipersilahkan. Baik teman-teman, silakan yang bisa on cam ya. Oke, dari slide 1. Baik, saya mulai ya. 1, 2, 3. Itu mana fotonya, lo? Oke, sebentar. Sekarang slide 2. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Helena yang telah memandu sesi foto bersama ini. Baik, kita akan akhiri seluruh rangkaian acara ini dengan doa penutup yang dipimpin oleh Saudara Bernard. Untuk Bernard, dipersilakan untuk doa penutupnya. Baik, sebelumnya terima kasih untuk kebersamaan kita. Terima kasih kepada Pak Charles. Baik teman-teman, marilah kita tutup rangkaian acara kita. Doakan saya pimpin secara Katolik. Teman-teman yang beragama lain bisa mendukung dengan caranya sendiri. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk perjumpaan kami di dalam Zoom ini. Terima kasih atas segala materi yang sudah diberikan oleh Pak Charles, yang mana hal ini sangat berguna bagi kami, agar menjadikan pelajaran kami di dalam menjalani hidup kami. Semoga kami selalu Kau berikan rahmat, kasih untuk hidup, dan tetap memberikan kasih untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan atas segala rahmat-Mu. Namamu kami puji Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Saudara Bernard telah memimpin doa penutupnya. Baik, karena kita sudah di penghujung acara, kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yolanda dan Bruder Sarju yang telah menyelenggarakan webinar ini. Terima kasih juga untuk Pak Charles Lim yang telah menjadi pembicara pada pagi siang hari ini. Dan tak lupa kami berterima kasih kepada seluruh peserta yang mau meluangkan waktunya di akhir pekan ini untuk mengikuti webinar. Kami mewakili panitia yang bertugas, memohon maaf apabila jika ada salah kata dan tindakan.
Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Happy weekend semuanya. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Bye-bye, terima kasih Terima semuanya. kasih. Terima kasih. Kak. Makasih. Terima kasih. See you.